Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan linear untuk mata kuliah Matematika Ekonomi Prodi D3 pada pertemuan keempat ya. Setelah sebelumnya saya sudah unggah materi tapi belum saya sertai penjelasan. Mungkin ini sangat membingungkan mengingat memang ini matematika ya. Matematika kalau nggak dijelaskan secara gamblang memang saya sadari sulit untuk dipahami. Tapi dengan video ini saya berharap nanti Anda lebih memahami materi daripada sebelumnya yang hanya saya beri materi ya. Ini video juga bisa diulang-ulang jika Anda ada yang terlewat Anda mendengarkan, bisa diulang lagi gitu. Nah, persamaan linear ini merupakan fungsi derajat 1 gitu. Maksudnya adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1 gitu. Jadi nggak ada pangkat 2, nggak ada pangkat 3 gitu. Nah, sesuai dengan namanya nih, persamaan linear. Ini setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus gitu. Jadi pertemuan antar titiknya itu nanti akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, bentuk umum dari persamaan linear sendiri ini adalah Y sama dengan A plus BX gitu kan. Ini bentuk umumnya gitu. Tapi bisa jadi Y sama dengan A minus BX itu juga bisa. Bisa jadi Y sama dengan minus A plus BX itu juga bisa. Jadi intinya bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan A plus BX begitu ya. Nah, di mana Y itu merupakan variabel terikat atau variabel yang nilainya nanti akan dipengaruhi oleh variabel X. Nah, variabel X sendiri merupakan variabel bebas gitu, yang mana perubahan variabel X ini nanti akan mempengaruhi nilai Y, seperti itu. Kemudian A, di sini ada A ya. A ini merupakan konstanta atau nilai yang tidak akan pernah berubah. Jadi nilai konstanta ini merupakan nilai di mana nilai konstanta adalah Y ketika X sama dengan 0 gitu. Jadi ketika X sama dengan 0, ketika X ini sama dengan 0, otomatis kan Y sama dengan A gitu. Berarti A ini merupakan nilai Y ketika X sama dengan 0. Kemudian B atau koefisien B ini merupakan parameter dari variabel. Itu misalnya 3x-nya, berarti B-nya itu adalah angka 3 itu, merupakan koefisien. Atau bisa dibilang ini merupakan derajat kemiringan di dalam kurva fungsi linear, persamaan linear gitu. Nah, fungsi linear itu kalau dilambangkan dalam sebuah kurva ya, ada kurvanya ini melambangkan fungsi linear itu sendiri. Untuk sumbu yang ke atas, vertikal, ini merupakan sumbu Y atau sumbu untuk variabel Y. Kemudian horizontal ini merupakan sumbu X atau sumbu yang menunjukkan variabel X. Nah, kemudian ini adalah garis lurusnya. Ini merupakan garis di sini ada titik-titik itu yang menunjukkan bahwa ini adalah titik dari persamaan ini. Ketika X-nya semakin bertambah gitu ya katakanlah, nanti Y-nya juga akan semakin meningkat gitu. Jadi kan nanti titiknya akan bertambah. Nanti kalau sudah sampai pada bukan praktek sih, tapi perhitungan pastinya nanti akan lebih jelas ya. Nah, kemudian ada yang namanya A, konstanta. Nah, konstanta ini merupakan istilahnya ya, itu adalah penggal gitu. Jadi titik A ini adalah perpotongan dengan sumbu X dan Y. Ketika X sama dengan 0, di sini kan 0. X sama dengan 0, ini X ya kan, ini Y. Nah, di sini X sama dengan 0, Y-nya ini adalah A gitu. Tadi kan juga saya sudah bilang bahwa A ini merupakan nilai Y ketika X sama dengan 0. Maka di titik A inilah titik awal garis ini dibuat gitu. Jadi titik awalnya itu pada si A ini. Nah, pada kasus ini A-nya ada posisinya di sini, maka penggalnya ini adalah pada titik A ini. Garis itu
titik awal garisnya ada di sini gitu. Nah, baru nanti bisa naik gitu. Jadi titik garis tuh nggak bukan di nol sini ya, tapi ada pada penggal, ada pada titik A gitu. Selalu diingat seperti itu. Nah, kemudian kemiringan, ini kemiringan B atau kemiringan, nilai B ini nanti akan menentukan tingkat kemiringan ini ya. Garisnya miringnya seperti ini atau bahkan mungkin nanti miringnya curam atau mungkin malah lebih landai lagi gitu. Itu yang menentukan adalah nilai B gitu. Jika nilai kemiringan positif, ini positif, maka dia akan keluar gitu garisnya. Tapi kalau negatif, nanti garisnya itu akan masuk gitu. Jadi kalau misalnya nilainya ini A minus BX, berarti nanti garisnya akan membentuk segitiga sama segitiga siku-siku gitu nanti. Kurvanya membentuk segitiga siku-siku gitu. Kalau misalnya A minus BX atau kemiringannya itu negatif. Itu ya. Nah, ini ada penggal dan lereng. Penggal itu merupakan merupakan konstanta atau nilai A, di mana penggal ini merupakan nilai Y ketika X sama dengan 0 gitu. Katakanlah di sini penggalnya adalah 2. Maka si garis lurusnya ini itu titik pertamanya itu adalah pada angka 2 kalau misalnya di sini ada 2 misalnya. Jadi penggalnya ini adalah di angka 2 gitu. Nah, kemudian lereng ini merupakan kemiringannya. Nah, di sini kemiringannya itu adalah plus 1 kalau saya lihat karena di sini perubahannya dari 0 ke titik 1 X-nya ya kan. Kemudian perubahannya dari ini titiknya 2 nih, misalnya ke titik 3 berarti 1. Dari 1 X-nya 1 ke titik ke 2 ya. Terus ini juga jadi 2, 1, 1, 1. Jadi lerengnya ini adalah plus 1. Jadi dia naik. Lereng itu derajat kemiringannya ya. Jadi lereng fungsi linear selalu konstan. Jadi dia selalu sama, nggak akan berubah. Kalau nanti berubah nanti kan bakal belok gitu kalau misalnya berubah, tapi karena dia konstan maka dia membentuk garis lurus gitu. Nah, kita akan masuk ke pembentukan persamaan linear, tapi sebelum ke pembentukan persamaan linear kita bahas dulu nih tentang perlakuan bilangan bulat dalam sebuah persamaan. Nah, di dalam sebuah persamaan itu kan kita membutuhkan yang namanya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini kan ada yang bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, bilangan positif dan bilangan negatif ini tuh perlakuannya itu nggak sembarangan gitu. Ketika kita mau membuat persamaan, nah yang namanya persamaan itu kan antara posisi yang kiri dengan posisi yang kanan itu dipisahkan dengan tanda sama dengan, kan begitu. Karena ada sama persamaan berarti kan ada tanda sama dengan. Nah, kemudian di dalam persamaan ini ada bilangan-bilangan gitu, ada variabel gitu kan. Nah, untuk mencari ini misalnya kita ada persamaan X plus 2 sama dengan 3Y plus 9. Kita mau mencari X ini berapa? Kalau kita untuk bisa mencari X maka kita harus merubah-rubah posisi persamaannya ini kan, merubah persamaan ini. Persamaannya nggak harus selalu mulu X plus 2 sama dengan 3Y plus 9. Nanti kita nggak akan bisa menemukan berapa nilai X gitu. Tapi kita juga bisa merubah persamaannya, tapi harus tetap intinya adalah seperti ini kan gitu. Nah, maka dari itu untuk merubah persamaan, ketika posisi bilangan bulat itu positif, mau dipindahkan posisi, ini saya contohkan posisi bilangan bulat di posisi kiri ya, mau dipindah ke posisi kanan. Ketika bilangan bulat ini positif, mau dipindahkan ke posisi kanan, maka dia harus diubah menjadi bilangan negatif. Begitupun kalau misalnya bilangan bulat positif di sebelah kanan mau dipindah ke kiri, itu juga harus dinegatifkan. Misalnya angka 9 ini mau ditaruh di sebelah kanan nih, sebelah kiri nih. Jadi X plus 2 terus minus 9. Jadi harus seperti itu. Nah, dari persamaan ini ketika angka plus 2-nya ini yang mau dipindah ke sebelah kanan, maka persamaannya menjadi seperti ini. X sama dengan 3Y plus 9 minus 2. Karena plus 2 di sini ketika dipindah nih sebelah kiri, ketika dipindah ke sebelah kanan menjadi minus. Maka persamaannya adalah X sama dengan 3Y plus 7. 7 ini dari plus 9 minus 2. Itu. Nah, kemudian rules yang kedua, ketika bilangan bulat negatif mau dipindahkan ruasnya
dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, seperti contoh di sini, X minus 3 sama dengan 2Y plus 5. Minus 3 ini mau dipindahkan ke posisi sebelah kanan dari sebelah kiri. Maka minus 3 ini harus dipositifkan. Nah, maka yang semula X minus 3, maka menjadi X sama dengan 2Y plus 5 plus 3. Jadi semula minus menjadi plus ya. Plus 3. Maka X sama dengan 2Y plus 8. 8 ini diperoleh dari plus 5 plus 3. Gitu. Jadi X sama dengan 2Y plus 8. Gitu. Nah, dengan demikian kan akan lebih mudah ya nanti mencarinya. Nah, kemudian rules yang ketiga, ini masih merubah persamaan ya. Nah, persamaan itu kan ketika nih misalnya X di sini kan tidak ada tanda minus di depannya ya, berarti dia adalah bilangan positif. Kemudian sama aja nih 3Y juga nih, setelah tanda sama dengan kan tidak ada bilangan apapun sebelum 3 ya. Terus dia tidak ada tanda apapun, tidak tanda minus, berarti dia adalah bilangan positif. Nah, bilangan positif yang disertai dengan variabel baik X maupun Y, ketika dia mau dipindahkan posisi ini dari posisi kiri ke posisi kanan, dari posisi kanan ke posisi kiri, maaf kebalik. Maka yang semula dia positif harus dinegatifkan, ya kan? Semula X sama dengan 3Y plus 7, maka setelah dipindah ruaskan sama dengan minus 3Y sama tambah X sama dengan 7. Jadi 3Y ini yang semula positif dipindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Gitu ya. Nah, tetapi jika perpindahan persamaan ini hanya dibolak-balik tapi tidak merubah persamaan, contohnya di sini X minus 3 sama dengan 2Y plus 5, cuma mau balik aja menjadi 2Y plus 5-nya di kiri, X minus 3-nya di kanan, itu tidak perlu dirubah-rubah plus minusnya. Tetap saja, cuma posisinya aja yang dipindah dari kanan ke kiri. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu diubah-ubah kalau hanya benar-benar full persamaan sebelah kiri, ruas kiri dengan ruas kanan yang mau dipindah satu persamaan ini nggak masalah. Karena dia tidak merubah persamaan, dia hanya merubah posisi aja. Gitu. Ini untuk perlakuan bilangan bulat sebagai bekal nanti menghitung persamaan linier. Nah, kemudian untuk mencari sebuah persamaan linear ya. Nanti kan ada beberapa soal. Nah, itu cara menentukan nih persamaan linearnya itu bisa dengan beberapa cara. Yang salah satunya adalah cara dui koordinat. Kalau dengan cara dui koordinat itu nanti biasanya pada soal itu sudah diketahui gitu. Ada dua buah titik A dan B gitu dengan koordinat masing-masingnya nih. X1 Y1 itu berarti titik A, pasti titik A. Jadi untuk membedakannya adalah titik mana dulu yang ditulis itu berarti titik yang X1 Y1. Titik kedua yang ditulis itu berarti titik X2 Y2. Harus selalu seperti itu. Nah, berarti titik A itu adalah X1 Y1, kemudian titik B itu adalah X2 Y2. Dan harus selalu diingat bahwa penulisannya misalnya nih 6,2, berarti 6-nya itu adalah X, 2-nya itu adalah Y. Jadi X selalu ditulis lebih dulu daripada Y, seperti itu. Nah, rumus dari di koordinat ini adalah Y minus Y1 per Y2 minus Y1 sama dengan X min X1 per X2 minus X1. Kita langsung ke contoh soal aja. Jika titik A itu 1,5 dan titik B itu adalah 5,1, di sini berarti titik A, X-nya itu adalah 1, Y-nya adalah 5. Berarti X1 adalah 1, Y1 adalah 5. Dan B, titik B itu X-nya adalah 5, Y-nya adalah 1, maka X2 adalah 5 dan Y2 adalah 1. Nah, titik ini berada dalam satu garis lurus, maka hitunglah kemiringan atau slope-nya atau lerengnya. Pertama, yang kedua persamaan garis lurusnya, yang ketiga grafik fungsinya. Maka kita akan mulai untuk mencari persamaan garis lurusnya. Di sini kita bisa langsung menemukan persamaan garis lurusnya. Persamaan garis lurusnya adalah Y minus Y1 per X minus X1 sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian kita masukkan Y tetap Y, ya kan? Karena di sini cuma ada Y1
Y2, X1 dan X2. Y tetap Y, kemudian minus 5. 5 ini adalah Y1 ya, di titik A ini Y1. Kemudian per X minus X1. X tetap X, kemudian X1-nya di sini adalah 1. Di titik A X-nya adalah 1, dipindahkan. Nah, kemudian sama dengan Y2 minus Y1. Y2 di sini adalah di titik B, Y-nya itu adalah 1. Kemudian di titik A, Y-nya adalah 5. 1 minus 5. Kemudian per X2 minus X1. Di sini X2-nya, B, X-nya itu adalah 5. Dan A, X-nya adalah 1. Maka 5 minus 1. Gitu ya. Silakan kalau Anda masih belum terlalu paham, bisa diulangi tadi videonya. Gitu. Nah, kemudian dari persamaan yang seperti ini kita buat penjabaran. Caranya adalah dikalikan silang. Nah, dulu di sekolah udah diajarin namanya perkalian silang. Jadi kalau perkalian mau didatarkan gitu kan, udah nggak ada pernya, berarti dikalikan silang. Jadi nanti X dari Y dulu. Y minus 5 dikalikan 5 minus 1 di sini. Y minus 5 dikalikan 5 minus 1. Ya, yang ini Y minus 5 dikalikan 5 minus 1. Kemudian sama dengan, nah dipisahkan dengan tanda sama dengan X minus 1 yang di sini dikali 1 minus 5. X minus 1 dikali 1 minus 5 gitu ya. Dikalikan balik. Dikali silang. Maka kita akan menemukan Y minus 5 sama dengan 4. 4 itu adalah 5 minus 1 ya. 4 sama dengan X minus 1 dikalikan minus 4. Karena plus 1 minus 5 berarti kan 1 kurangi 5 lebih besar di minusnya itu sebesar 4 ya kan. Oke, kemudian dikalikan dong. Nah kan dikalikan Y dikali 4 minus 5 dikali 4 gitu kan. Kemudian X dikali minus 4, minus 1 kali minus 4. Y kali 4 sama dengan 4. Y, kemudian minus 5 dikali 4. Minus 5 dikali positif 4, dikali plus 4 sama dengan minus 20. Karena minus ketemu plus adalah minus ya. Minus 20. Kemudian X dikali minus 4 sama dengan minus 4X. Ditambah minus 1 kali minus 4 sama dengan plus 4. Minus ketemu minus sama dengan plus ya kalau itu perkalian. Nah, sudah ketemu kan persamaan seperti ini. Kita olah lagi agar kita menemukan persamaan pastinya. Di sini 4Y sama dengan 20 plus 4 ya. Jadi 4Y di sini, kemudian 20 di sini kita pindahkan ke posisi sebelah kanan agar membentuk sebuah persamaan yang bisa dicari hasilnya. Nah, minus 20 di sini dari minus menjadi plus karena dipindahkan ke row sebelah kanan. Nah, di sini bolehlah kita acak-acak ya. Di sini kita boleh ubah-ubah selama masih di posisi sama-sama posisi kanan, diubah nggak apa-apa. Jadi minus 4-nya kita taruh di depan. Jadi 20 plus 20 plus 4. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan sistem. Di sini harusnya adalah minus 4X. Oke, maaf ya karena typo. Oke, nah lanjut. 20 plus 4 minus 4X. Karena di sini kan minus 4X, jadi tetap harus minus 4X. Kemudian 4Y sama dengan 20 plus 4 kan 24 ya. 24 minus 4X. Kita sederhanakan. Karena ini masih bisa disederhanakan. Ya kan, dibagi 4 semua masih bisa, maka kita bagi 4 semua. Berarti Y sama dengan 6 minus X. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Y sama dengan 6 minus X. Karena di sini persamaan adalah Y sama dengan 6 minus X, berarti derajat kemiringannya adalah minus 1. Kenapa derajat kemiringannya minus 1? Anda masih ingat tadi bahwa derajat kemiringan itu dilambangkan dengan huruf B tadi. B itu adalah merupakan koefisien yang melekat pada variabel X. Di sini variabel X-nya adalah minus X. Angka 1 dalam yang melekat pada sebuah variabel itu tidak ditulis 1. Yang mulai ditulis angka itu adalah 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kalau 1 itu tidak ditulis 1. Jadi tetap minus X.
Nah, ketika minus X berarti adalah minus 1 maksudnya. Berarti kemiringan garisnya adalah minus 1. Karena dia minus 1, maka kurvanya nanti akan kita lihat ya. Oke, di sini kan persamaannya Y sama dengan 6 minus X. Maka titik potong sumbu X ketika Y sama dengan 0 itu adalah 6. Ya kan? Ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Ya kan? Ini X-nya sama dengan gitu kan. Sama dengan. Nah, ketika dan titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0 adalah Y sama dengan 6. Nah, beginilah grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan 6 minus X. Kita kan buat ya, dibuat dulu nih garis vertikal nih menunjukkan Y, garis horizontal menunjukkan X, di sini ada 0, titik 0 itu pasti ada di sini, kemudian ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6 minus 0. Karena tadi kan rumusnya persamaannya Y sama dengan 6 minus X ya. Maka ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6 minus 0. Maka titik Y-nya adalah 6 di sini. 0, 6. Oke, itu ya. Nah, kemudian ketika X sama dengan 1, ya Y sama dengan 6 minus X. Maka Y sama dengan 6 minus 1. Maka Y sama dengan 5. Ketika X sama dengan 1, X1 di sini, Y-nya sama dengan 5 di sini. Titiknya. Ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 6 minus 2. Sama dengan 4. Titiknya ada di sini. Ya, ketika X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4. Jadi ini mengikuti persamaan ya. X-nya tinggal diubah aja, X-nya berapa. X-nya 0 ya 6 minus 0, X-nya 1 ya 6 minus 1, X-nya 2 ya 6 minus 2 gitu. Kemudian X sama dengan 3, maka Y sama dengan 6 minus 3 sama dengan 3. Nah, titiknya ada di sini. Jadi ketika X sama dengan 3, Y-nya juga 3 dari posisi ini. Kemudian ketika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 6 minus 4. X-nya kan 4 ya, maka Y-nya itu adalah 2. Ketika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 2. Titiknya ada di sini. Ketika X sama dengan 5, maka Y sama dengan 1. Karena Y-nya 6 minus 5. Ada di sini posisinya. Dan yang terakhir ketika X sama dengan 6, maka Y sama dengan 0. Ada di sini. Nah, maka karena ini titik, ini titik, ini titik, ini titik semuanya, kemudian harus dihubungkan oleh sebuah garis. Ini menunjukkan kurva ya. Kalau kurva kan harus ditunjukkan garis. Nah, karena dia itu kemiringannya minus, berarti dia kurvanya garis lurusnya ini masuk. Tadi kan saya bilang seperti membentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Ini garisnya masuk. Seperti ini. Nah, biasanya kalau grafiknya masuk seperti ini, lerengnya itu minus, itu biasanya adalah fungsi permintaan. Gitu. Kalau garisnya keluar, gitu kan, itu berarti, atau lerengnya positif, itu berarti fungsi penawaran gitu biasanya. Oke. Selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu cara koordinat lereng. Nah, kalau cara koordinat lereng ini biasanya sudah diketahui itu satu titik aja gitu. Sudah diketahui satu titik, kemudian kita mencari persamaannya gitu. Nah, maka rumusnya adalah Y minus Y1 sama dengan B. B itu lerengnya ya. Kali X minus X1. Ini rumusnya. Nah, ini contoh soalnya. Jika titik A 1,5 berarti X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 5. Nah, titik A ini berada dalam satu garis lurus dengan kemiringan minus 1. Maka 1. Persamaan garis lurusnya seperti apa? 2. Grafik fungsinya seperti apa? Nah, persamaan garis lurusnya langsung ya tadi masukkan rumusnya itu adalah Y minus Y1 sama dengan B kali X minus X1. Gitu kan, karena Y satunya adalah 5, maka Y minus 5, ya kan, di sini, sama dengan minus 1, karena kemiringannya itu adalah minus 1,
Ya kan? Mana? Minus 1 dikali X minus 1. X satunya kan 1 ya. X minus 1. Nah, setelah itu Y minus 5 tetap. Nah, di sini kita ubah nih. Kita buka kurungnya. Maka minus 1 kali X sama dengan minus X tambah minus 1 kali minus 1. Minus ketemu minus sama dengan plus. Kalau dalam perkalian, maka plus 1. Jadi, Y minus 5 sama dengan minus X plus 1. Kan gitu. Nah, kita carikan persamaannya, berarti kita cari Y. Gitu. Kita cari Y sama dengan minus X. Ya kan, di sini minus X tambah 1. Nah, 5 yang ada di sini kita pindahkan posisinya di sebelah kanan. Maka 5 yang tadinya minus dipindahkan ke posisi kanan menjadi plus. Jadi, minus X plus 1 plus 5. Sama dengan, Y sama dengan minus X plus 6 gitu. Atau sama aja dengan Y sama dengan 6 minus X gitu. Yang penting tandanya nggak salah aja gitu. Dibolak-balik nggak apa-apa, yang penting tandanya benar. Yang minus adalah X-nya, 6-nya adalah positif ya gitu. Nah, grafik fungsinya ya sama seperti tadi. Gitu. Ya, cara mengolahnya juga sama ya tadi, seperti yang grafik yang tadi. Y sama dengan 6 minus X, karena sama juga kan persamaannya ini. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar aja deh. Atau ke Google Classroom aja, langsung komentar di Google Classroom ya. Selanjutnya cara penggal lereng. Di sini ketika yang diketahui itu adalah penggal dan lerengnya, gitu. Penggal dan derajat kemiringannya. Ya bisa langsung diketahui karena kan persamaan ini kan hanya Y sama dengan A plus BX. Ketika A-nya sama dengan 6, ya kan? Penggal sama dengan 6, maka A-nya sama dengan 6, gitu. Kemudian lerengnya adalah minus 1, atau kemiringannya adalah minus 1, maka B-nya adalah minus 1, maka persamaannya adalah Y sama dengan 6 minus X. Gitu. Langsung diketahui ya, karena A sama dengan 6, penggal, B sama dengan minus 1, lereng, gitu. Kemudian ada hubungan antara dua garis lurus. Jadi dalam sebuah kurva di persamaan linier itu misalnya ada perpotongan garis lurus gitu. Nah, garis lurus itu bisa berimpit, bisa sejajar, bisa berpotongan, dan bisa tegak lurus. Nah, kalau berimpit itu nanti seperti ini. Ini ada dua garis sebenarnya, tapi kelihatannya cuma ada satu karena dia berimpit. Nah, biasanya kalau berimpit ini berarti Y1 itu sama dengan Y2. A1 ini sama dengan A2, B1 sama dengan B2. Jadi persamaannya benar-benar sama. Itu kalau berimpit. Nah, kemudian karena penggalnya itu juga sama, lerengnya juga sama, semuanya sama kan. Nah, kemudian kalau sejajar itu konstantanya itu beda tapi kemiringannya itu sama. Intinya kalau misalnya sejajar itu pasti kemiringannya sama, kemiringannya tetap. Misalnya kemiringannya 1 plus 1, ini kemiringannya misalnya plus 1. Berarti yang di atas ini juga plus 1 kemiringannya. Cuma konstantanya beda. Sehingga karena konstantanya beda, maka Y-nya itu juga beda gitu. Gitu ya. Tapi yang pasti kemiringannya pasti sama. Karena apa? Yang menentukan kemiringannya itu derajatnya. Misalnya ini katakanlah ini derajat berapa ya? Yang menentukan derajat kemiringan ini adalah yang menentukan garisnya ini akan berapa derajat itu adalah B kan, angka B. Nilai B. Nah, ketika B-nya sama gitu ya, misal ini 1, ini 1 ya berarti sama. Tapi kalau ini 1, ini 2 ya nanti pasti akan berpotongan suatu ketika nanti. Seperti yang ketiga ini. Ketika B-nya beda, ya baik A1 A-nya sama maupun beda. Kalau B-nya beda, itu pasti dia akan berpotongan. Perpotongannya bisa nanti perpotongannya di dalam kuadran 1, bisa di kuadran 2. Tapi yang pasti akan berpotongan jika B-nya itu beda. Misalnya ini adalah perpotongannya 1. Ini adalah kemiringannya ini adalah 1 plus 1, ini kemiringannya adalah plus 3 misalnya. Ya yang 1 kan semakin naik ke atas, yang 3 ini kan semakin landai kan. Jadi dia akan berpotongan di sini gitu.
Nah, sedangkan kalau misalnya tegak lurus, namanya tegak lurus tuh pasti B1-nya itu sama dengan minus 1 per B2. Jadi membentuk sudut siku-siku. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya ini hanya sekelas info aja ya. Biasanya nanti yang akan kita pakai yang berpotongan sama yang sejajar ini. Sejajar sama yang berpotongan yang akan nanti kita temui di persamaan linear. Nah, kemudian dalam persamaan linear itu kita juga akan menemukan kasus di mana kita harus mencari akar-akar persamaan linear. Tuh, mencari akar-akar persamaan linear. Nah, di sini dapat digunakan dengan 3 cara. Biasanya pencarian akar-akar persamaan linear ini digunakan untuk keseimbangan pasar, biasanya seperti itu. Untuk keseimbangan pasar contohnya. Gitu. Nah, ada 3 cara. Yang pertama cara substitusi, yang kedua cara eliminasi, dan yang ketiga cara determinan. Kita bahas satu-satu. Cara substitusi. Ini caranya ya. Yang pertama, pilih salah satu persamaan yang nanti akan disederhanakan gitu. Yang akan diketahui salah satu variabelnya. Kemudian disubstitusikan. Kemudian setelah disubstitusikan, mencari nilai variabel yang dipilih dengan aturan matematika, kemudian substitusikan kembali. Gini, mungkin kalau membaca ini mungkin bingung ya. Kita langsung ke contoh soalnya aja, langsung. Carilah variabel-variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. Ada dua persamaan nih dalam ekonomi ini misalnya. 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Nah, kemudian dipilih nih salah satu. Dipilih salah satu yang nantinya akan disubstitusikan. Oh, misalnya saya memilih persamaan yang kedua ini. Karena X-nya ini sudah sederhana ya. X-nya ini adalah 1. Parameter untuk X ini adalah koefisiennya adalah 1, maka saya bisa masukkan X ini ke dalam rumus yang kedua gitu. Nah, tapi sebelumnya saya harus benar-benar membuat persamaan yang mana yang dicari itu adalah X gitu. Berarti X ini harus berdiri sendiri di sebelah kiri, di posisi sebelah kiri sama dengan ya. Kemudian 4Y plus 4Y ini harus dipindahkan ruasnya ke ruas sebelah kanan. Nah, 4Y, nah semula plus ya. Ketika dipindahkan ke ruas sebelah kanan, dia menjadi minus. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 23 minus 4Y. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan salah satu persamaan yang mau kita substitusikan, sekarang kita substitusikan persamaan X sama dengan 23 minus 4Y ke dalam persamaan yang satunya. 2X plus 3Y sama dengan 21. Ya, 2X plus 3Y sama dengan 21. X di sini kita gantikan dengan rumus yang kedua ini. Maka X ini kita isi dengan 23 minus 4Y, ya kan? Kan X sama dengan 23 minus 4Y, maka kita bisa masukkan di sini kan? Maka 2 dikali dengan 23 minus 4Y plus 3Y sama dengan 21. Semoga di sini bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi mungkin ya. Kita kalau disubstitusi, kita mencari di antara dua persamaan ini manakah yang bisa disederhanakan. Anda pilih boleh X-nya atau boleh Y-nya. Di sini saya memilih persamaan yang kedua dan saya memilih X untuk disubstitusikan karena X-nya ini sudah memiliki koefisiennya itu 1. Ya kan? Jadi X-nya itu tunggal. Nah, dia
kemudian kita bisa olah persamaan ini agar nanti X ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua. Gitu. Persamaan yang pertama maksudnya. Maka saya sederhanakan X-nya. Yang harus saya cari itu adalah X-nya, ya kan? Nah, maka saya harus buat X sama dengan 23 minus 4Y. Kenapa minus 4Y? Karena plus 4Y di sini, di posisi kiri, saya pindahkan ke posisi kanan, itu harus dinegatifkan. Jadi X sama dengan 23 minus 4Y. Gitu ya. Nah, kemudian persamaan yang sudah saya olah tadi, saya olah menjadi sederhana seperti ini. X-nya di sini, nilai X-nya itu kan adalah 23 minus 4Y ya. Maka 23 minus 4Y ini harus saya masukkan ke persamaan yang pertama. Dalam X persamaan yang pertama. Nah, karena persamaan yang pertama kan 2X plus 3Y sama dengan 21, ya maka X-nya itu saya ganti. X-nya saya ganti menjadi 23 minus 4Y. Maka 2 dikali 23 minus 4Y tambah 3Y sama dengan 21. Nah, di sini saya kalikan, saya buka kurungnya, maka 2 dikali 23 sama dengan 46, ya kan? 2 dikali minus 4Y sama dengan minus 8Y, karena plus 2 ketemu minus 4, plus ketemu minus hasilnya minus, 2 kali 4 sama dengan 8, Y-nya tetap. Ya kan? Plus 3Y-nya tetap sama dengan 21. Nah, di sini bisa diketahui nih Y-nya. Kan karena 46 minus 5Y, kenapa 5Y? Karena minus 8Y tambah 3Y itu hasilnya adalah minus 5Y. Ya kan? Minus ketemu plus lebih besar minus, maka hasilnya minus 5Y. Sama dengan 21 kan di sini. Nah, kemudian bisa dicek. Berarti 5Y di sini karena dia minus, kita positifkan aja, kita pindah ruas aja gitu. Jadi 5Y-nya dipindah ruas ke sebelah kanan karena kita mau bikin dia menjadi plus, ya kan? Kemudian 21 ini kita pindahkan ke posisi kiri karena ini akan ditandingkan dengan 46. Nah, 21 dari kanan plus dipindahkan ke sisi kiri menjadi minus. 40 plus 46 minus 21 berarti 46 dikurangi 21 sama dengan 25. Maka 25 sama dengan 5Y. Maka Y sama dengan 25 dibagi 5 kan gitu. Maka Y sama dengan 5. Udah ketemu tuh Y-nya sama dengan 5. Nah, nilai Y yang sama dengan 5 ini kita substitusikan ulang. Karena X-nya kan belum ketemu bilangan pasti. X-nya masih ketemu berupa persamaan. Nah, kita cari X dengan bilangan pasti. Maka ketika Y sama dengan 5, Y-nya ini dimasukkan ke persamaan. Ke persamaan ini aja yang gampang ya. Persamaan X sama dengan 23 minus 4Y. Maka X sama dengan 23 minus 4 dikali 5. Ya kan, Y-nya kan 5. Maka 4 kali 5. Maka X sama dengan 23 minus 20. 4 kali 5 kan 20 ya. Berarti 23 minus 20. Maka X sama dengan 3. 23 kurangi 20 sama dengan 3. Di sini ketemu bahwa titik Y sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Selanjutnya, itu untuk cara substitusi ya. Saya berikan contoh soal lagi nih. Misalnya ada dua persamaan. Persamaan yang pertama 3x minus 2y sama dengan 7. Kemudian 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, berapakah nilai x dan y? Nah, kemudian saya memilih untuk menyederhanakan persamaan yang kedua. Karena persamaan yang kedua ini ketika dibagi dua semua itu nanti x-nya itu adalah tunggal. X-nya, koefisien x-nya itu cuma 1 gitu kan. 2 dibagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Ya kan? Berarti kan nanti bisa saya cari X-nya. Nah, saya memilih variabel X untuk disubstitusinya kan ini ya. Berarti kan 2X sama dengan 10 minus 4Y. Semuanya dibagi 2. Maka X, saya balik dulu. 2X plus 4Y sama dengan 10 kan awalnya.
Nah, saya balik. Jadi saya ingin mengetahui 2x kan. Nah, 2x-nya ini saya ingin berdiri sendiri, maka plus 4y ini saya pindahkan ke posisi ruas sebelah kanan. Karena plus saya pindahkan posisi ruasnya, maka menjadi minus. Nah, jadi 2x sama dengan 10 minus 4y. 10 minus 4y. Nah, maka sudah ketemu seperti ini. X-nya adalah dibagi 2 semua nih. Maka X sama dengan 5 plus 2Y. Karena 10 bagi 2 sama dengan 5, 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. X sama dengan 5 minus 2Y. Nah, persamaan X sama dengan 5 minus 2Y ini bisa saya substitusikan ke persamaan yang satunya nih, yang pertama. Ya, substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan yang pertama kan 3x minus 2y sama dengan 7. Nah, maka x di sini saya akan ganti 5 minus 2y. Nah, maka 3 dikali 5 minus 2y sama dengan 7. Karena x-nya ini kan diganti ya, 5 minus 2y. Maka 15, 3 kali 5 itu kan 15. Kemudian 3 dikali minus 2 plus ketemu minus sama dengan minus, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti minus 6y, terus minus 2y-nya tetap, minus 2y sama dengan 7-nya tetap. Kita olah lagi menjadi 15 minus 7, jadi 7-nya. Jadi 7-nya ini kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. 7 yang tadinya plus menjadi minus ya, karena dari kanan ke kiri. Kemudian minus 6y minus 2y ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka minus 6y minus 2y menjadi plus 6y plus 2y. Karena pindah ruas, jadi harus diubah tandanya. Jadi positif. Maka di sini 8y ya kan, karena plus 6 plus 2 maka jadinya 8y sama dengan 15 plus 7. 8y sama dengan 8. Ya, 15 minus 7. Maka y sama dengan 1. Y ketemu sama dengan 1. Nah, maka masukkanlah nilai y pada persamaan. Bebas, Anda mau pilih yang mana. Di sini saya memilih persamaan yang x sama dengan 5 minus 2y yang gampang. Nah, kemudian x sama dengan 5 minus 2y sama dengan 5 minus 2. Karena y-nya sama dengan 1, maka 2 kali 1 tetap bilangan 2 itu sendiri. Maka x sama dengan 3, karena 5 minus 2 sama dengan 3. Jadi nilai x dan y secara berturut-turut adalah 3,1. X-nya 3, y-nya 1. Gitu, itu adalah cara substitusi. Yang selanjutnya adalah cara eliminasi. Nah, kalau cara eliminasi ini caranya adalah pilih salah satu variabel yang akan dieliminasi dulu. Ya kan? Kemudian bolehlah dikali 2, dikali 3, boleh, atau dibagi 2 gitu juga boleh. Nah, kemudian jika tanda variabel yang dipilih sama, maka dikurangkan, dan jika berbeda ditambahkan. Gini. Di contoh ini, ya, misalnya ada dua persamaan. Yang sebelah kanan kita tutup dulu. Ada dua persamaan, 2x plus 3y sama dengan 21. Dan 4x x plus 4y sama dengan 23. Di sini kita mau menentukan, kita mau mengeliminasi variabel x atau variabel y. Agar kita bisa mengeliminasi, maka kita harus mencari koefisien yang sama bilangannya. Misalnya bilangan 2, ya nanti di sini harus 2. Kalau misalnya ini bilangan 3 dan 4 misalnya, Anda mau mengeliminasi yang y misalnya, berarti kan kita harus faktorkan ya. Kita harus memfaktorkan. Berarti 3 dan 4 itu faktornya adalah 12 gitu misalnya. Yang gimana caranya biar yang atas itu 12y, yang bawah juga 12y, nanti kita kurangkan karena ini plus dan plus gitu kan. Gitu. Plus ketemu plus kan plus. Nah, agar 12 dikurangi 12 kan sama dengan 0. Nah, berarti kan itu harus plus ketemu minus gitu.
Nah, di sini posisinya saya memilih X-nya, karena X-nya itu kan 2 dan 1. Nah, ini lebih gampang karena yang bagian atas ini tetap tidak usah dikalikan apapun. Yang persamaan yang kedua ini hanya perlu dikalikan 2. 2X gitu kan, tambah 8Y sama dengan 46. Karena dia dikalikan 2. Kan gitu. Nah, kemudian karena posisinya 2X yang atas dan 2X yang bawah itu sama-sama positif, maka itu harus dikurangkan gitu, harus dikurangi. Karena positif ketemu positif nanti jadi nambah dong, jadi 4 X-nya ya kan. Padahal kan kita mau mengeliminasi, yang namanya mengeliminasi itu kan menghilangkan. Karena mau dihilangkan kan berarti harus 0. Nah, agar si 2X ketemu 2X ini menjadi 0, maka kan harus plus 2X minus 2X. Plus ketemu plus harus diminuskan sehingga menjadi 0. Jadi di sini cuma tinggal tersisa minus 5Y, karena dia minus ya. Karena dia minus, jadi semua dikurangin. 2 kurangin 2 sama dengan 0. 3 kurangi 8, berarti kan minus 5 ya kan. 3 kurangi 8 kan minus 5. Sama dengan 21 dikurangi 46 sama dengan minus 25. Minus ketemu minus ya. Y sama dengan minus 25 dibagi minus 5. Berarti kalau minus dibagi minus hasilnya positif, hasilnya plus. Itu kan, minus ketemu minus sama dengan plus, maka Y sama dengan 5 karena 25 dibagi 5. Hasilnya 5. Kan sudah ketemu Y-nya nih dari proses eliminasi nih. Nah, maka kita tinggal mencari X-nya dan disubstitusikan aja ke salah satu persamaan yang sederhana. Di sini persamaan yang sederhana yang nomor 2 ya. Maka X plus 4Y sama dengan 23. Y-nya itu diganti dengan angka 5. Maka X tambah 4 kali 5 sama dengan 23. Maka X sama dengan 23 dikurangi 20. Karena 4 kali 5 adalah 20. Maka X sama dengan 3. Saya kasih contoh soal satu lagi. Nah, di sini dengan persamaan yang sama seperti tadi ya, 3X minus 2Y sama dengan 7, dan 2X plus 4Y sama dengan 10. Kemudian, saya mau mengeliminasi salah satunya dulu nih. Di sini saya merasa bahwa lebih mudah untuk mengeliminasi Y gitu. Y-nya mau saya nolkan. Maka kalau saya mau mengenolkan Y-nya, di sini berarti saya harus mengkalikan 2 persamaan yang pertama, ya kan? Karena yang persamaan yang kedua ini kan 2X plus 4Y sama dengan 10, ini kan 4Y. Berarti kalau saya mau mengeliminasi Y kan harus 0. Berarti angka Y di sini harus 4 nih. Jadi 3X 2Y sama dengan 7 harus 4 nih Y-nya. Maka saya kalikan 2. Setelah saya kalikan 2, hasilnya adalah 6X, ya kan? 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian minus, nah ini minus ya, tetap minus ya. 2Y, maka 2Y kali 2 sama dengan 4Y, sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. 6X minus 4Y sama dengan 14. Kemudian untuk persamaan yang 2 tetap ya, tidak saya kalikan 2, tetap saya kalikan 1, maka 2X plus 4Y sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat tandanya, di sini karena minus dan plus, maka di sini kita akan menambahkan kedua persamaan ini. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi ini kan 2 dan 2-nya sama dengan plus ya, plus semua. Karena kalau plus ketemu plus atau minus ketemu minus, maka kita kurangkan. Gitu. Kalau tandanya sama, intinya kita kurangkan. Tapi kalau tandanya beda, maka kita tambahkan. Di sini kan tandanya beda, minus dan plus. Entah yang minus yang atas maupun yang bawah atau dibolak-balik, yang penting kalau tandanya ini di sini beda, yang mau dieliminasi ya, yang mau dieliminasi ini tandanya beda, ya kita harus plus, harus tambahkan gitu. Nah, di sini kita tambahkan 6X plus 2X sama dengan 8X ditambah 0 ya ini. Karena minus 4 plus 4, minus ketemu plus,
dengan bilangan yang sama adalah 0, sama dengan 14 tambah 10, 24. Maka X sama dengan 24 dibagi 8, sama dengan 3. Udah ketemu dong X-nya, sama dengan 3. Nah, kita sekarang akan mencari nilai Y. Kita masukkan ke dalam salah satu persamaan aja. Maka di sini saya memilih persamaan yang pertama. Saya pilih 3X sama minus 2Y sama dengan 7. Maka nilai X di sini kita masukkan ya, kita substitusikan. Di sini kemudian di sini saya ubah, tapi Anda boleh dengan cara apapun, yang penting Anda bisa menemukannya ya. Di sini saya ubah 2Y sama dengan 3 kali X-nya kan 3, minus 7 sama dengan 9 minus 7. Nah, 2Y sama dengan 2. Karena 9 minus 7 ya, maka 2Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 1. Nah, di sini asal usulnya 2Y. Karena saya buat seperti ini. Ini kan 3X, ya kan? 3 kali 3. Nah, di sini saya pindah ruaskan Y-nya gitu. Saya tukar dulu, kemudian saya pindah ruaskan Y-nya. Nah, 3X ini tetap, ya kan? Kemudian minus 2Y dengan 7 itu saya tukar. Nah, maka 7 yang semulanya ruasnya ada di sebelah kanan, plus, saya pindahkan ke sebelah kiri kan jadi plus 7. Minus 7 jadi minus 7. Karena tadinya plus, saya pindahkan ke kiri jadi minus ya. Nah, terus yang 2Y ini, yang semula minus 2, saya pindahkan ruasnya ke sebelah kanan, itu menjadi plus 2Y gitu. Nah, kemudian saya tinggal balik aja. Seperti yang tadi peraturan keempat, kalau cuma membalik posisinya aja, menukar posisinya itu nggak perlu merubah plus minusnya kan gitu. Tuh, jadi 2Y sama dengan 3X minus 7 gitu. Nah, 3X, X-nya adalah 3, maka 3 kali 3 kan 9. 9 minus 7. Berarti 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 1. Maka nilai yang memenuhi adalah 3,1. Dengan cara eliminasi. Kemudian sekarang dengan cara determinan. Ini agak sulit ya kalau determinan mungkin. Nah, kalau determinan ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang jumlahnya banyak. Gitu. Ya, kalau determinan itu biasanya dilambangkan dengan notasi seperti ini. Kalau determinan derajat 2 itu A, B, D, E seperti ini. Ada apa? Garis vertikal 2 mengapit bilangannya gitu. Determinan. Nah, nanti caranya adalah kita akan mengkali silangkan gitu. Dikali silangkan. Dan ini kan AE terus minus DB gitu. AE jadi yang dari kiri ke kanan dulu, nanti dikurangi dengan yang dari kanan ke kiri gitu. Gitu ya. Yang diagonal ke bawah dulu baru yang diagonal ke atas. Nah, kemudian ini contohnya. Jadi misalnya ada dua persamaan. Nah, di sini untuk determinan itu ada kita membedakan pembilang X, penyebut, dan pembilang Y. Gitu. Nah, penyebutnya ini atau disebut dengan determinan itu merupakan nilai koefisien X dan Y pada kedua persamaan. Gitu. Jadi kalau di sini kan nilai koefisien X dan Y pada persamaan satu itu kan A dan B. Maka ditulis nih di determinan pada penyebut. Penyebut baik di baik di X maupun di Y sama aja. Penyebutnya tetap sama. Nah, kita tulis dulu nih A dan B gitu. Ya kan? A dan B di atas. Nih A dan B di atas. Jadi, untuk persamaan yang pertama, kita tulis yang di atas gitu. Untuk koefisien atau bilangan yang melekat pada variabel X itu diletakkan di kiri atas. Tapi kalau yang bilangan yang melekat pada variabel Y itu akan berada di sebelah kanan atas gitu. Ini untuk persamaan yang pertama. Nah, kalau untuk persamaan yang kedua, kita anggap D dan E gitu ya. Nah, untuk D atau bilangan yang melekat pada variabel X pada persamaan kedua itu diletakkan di sebelah kiri bawah. Sedangkan untuk bilangan Y, bilangan yang melekat pada variabel Y,
pada persamaan yang kedua itu diletakkan di sebelah kanan bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk penyebut. Untuk penyebutnya ini sama. Baik Y maupun X sama ya. Anda bisa lihat penyebutnya sama. Yang membedakan nanti adalah pembilangnya. Pembilangnya di sini untuk mencari nilai X, pembilangnya adalah konstanta dan koefisien dari Y. Gitu. Konstanta dan koefisien Y gitu. Pada kedua persamaan ini. Seperti tadi, persamaan yang pertama kita letakkan di atas, persamaan yang kedua kita letakkan di bawah. Nah, yang di atas, ya kan, yang kanan dan kiri dan kanan atas itu merupakan persamaan yang pertama. Maka kita masukkan konstantanya. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel apapun ya. Jadi cuma bilangan aja gitu. C di sini. Kita masukkan ke sebelah kiri atas. Kemudian yang sebelah kanan atas adalah bilangan yang melekat pada variabel Y itu atau koefisien Y. Di sini adalah B ya. Nah, yang B ini kita masukkan ke sebelah kanan atas. Kemudian untuk yang persamaan kedua kita letakkan di sebelah bawah ya, sebelah bawah. Nah, kemudian yang di sebelah kiri bawah atau F di sini adalah konstanta dari persamaan yang kedua atau F di sini. Masukkan. Kemudian sebelah kanan bawah itu adalah koefisien Y. Nilai E ini kita masukkan ke sebelah kanan bawah. Nah, kemudian kita tinggal menghitung nih. Gitu. Caranya adalah dengan mengkali silangkan gitu. Jadi, mengkali silangkan kemudian dikurangi. Caranya adalah kita harus mengkali silangkan dari sebelah kiri atas ke kanan bawah dulu. Di sini kiri atas ke kanan bawah dulu, C dikali E, kemudian dikurangkan dengan dari kiri bawah ke kanan atas, disilangkan. Di sini F dikali B. Jadi di sini CE dikurangi FB gitu maksudnya. Nah, ini bilangan-bilangan dikalikan. Ini bilangan. Jadi pertama C dikali E dulu, hasilnya berapa? Terus dikurangi F dikali B dulu, nanti hasilnya berapa? Begitu juga dengan penyebutnya. Dari kiri atas ke kanan bawah. A dikali E, itu nilainya berapa? Dikurangi dengan dari kiri bawah ke kanan atas. DB itu nilainya berapa? Gitu ya. Nah, untuk Y, jadi saya belum menjelaskan yang B ya. Sebenarnya sama aja, cuma kalau yang B ini adalah nilai koefisien X gitu. Jadi AC di sini adalah A itu nilai koefisien X, C adalah konstanta. Jadi AC ya kan. Kemudian yang di bawah kirinya ini adalah koefisien X, yang di kanan itu adalah konstanta F pada persamaan yang kedua. Jadi intinya yang atas itu persamaan 1, yang bawah itu persamaan 2. Intinya seperti itu. Nah, kan sudah. Nah, sekarang kita kalikan nih. Kita kalikan silang. Berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Dikali A, dikali F, ya kan? Di minus D kurangi D dikali C. Gitu. Kemudian ini juga sama A dikali E hasilnya berapa, dikurangi D dikali B hasilnya berapa. Nanti ini akan bisa dihitung karena semuanya ini merupakan bilangan kan, gitu. Karena semua ini merupakan bilangan, nanti akan bisa dihitung. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, langsung aja ke contoh soal di sini. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama persamaannya adalah 2X
plus 3Y sama dengan 21. Dan yang kedua ini adalah X plus 4Y sama dengan 23. Penyelesaian untuk X dan Y dapat dilakukan dengan cara demikian. Oke, yang pertama yang X dulu. Yang X dulu, pembilangnya, ya kan? Kita masukkan konstanta di sebelah kiri atas, ya kan, 21. Kemudian koefisien Y di sebelah kanan atas, yaitu angka 3. Kemudian, ini kan karena persamaan 1 ya, yang di atas ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2 dimasukkan ke sebelah yang bawah. Kita masukkan konstantanya 23 di posisi kiri bawah. Kemudian koefisien Y, ya kan, 4 di sebelah kanan bawah. Nah, kemudian kita kalikan. 21 dikali 4, ya kan? 21 dikali 4. Kemudian dikurangi dengan 23 dikali 3 di sini. Alhasil setelah dihitung, 21 kali 4 dikurangi 23 kali 3 adalah 15, ya kan? Soalnya 84 dikurangi dengan 69, benar 15. Nah, kemudian penyebutnya. Penyebutnya itu kan tadi koefisien X dan Y ya. Untuk masing-masing persamaan. Yang atas persamaan 1 dulu. Jadi koefisien X 2 taruh di sebelah kiri atas. Koefisien Y 3 dimasukkan ke sebelah kanan atas. Untuk persamaan yang kedua yang di bawah, koefisien X 1 masukkan di sebelah kiri bawah. Kemudian koefisien Y 4 dimasukkan ke sebelah kanan bawah. Kemudian kita kalikan. 2 kali 4, 8, dikurangi 1 kali 3. Sama dengan 3. Berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Maka nilai X adalah 15. Tadi ya hasil ini 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ketemu deh X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian untuk determinan Y, untuk Y mencarinya adalah yang pertama, nilai koefisien X dan nilai konstanta pada persamaan pertama itu diletakkan di atas. Maka 2, nilai koefisien X ya, 2 dimasukkan di sebelah kiri atas. Kemudian konstanta 21 dimasukkan ke sebelah kanan atas. Kemudian untuk yang bawah ini adalah persamaan yang kedua. Ya kan? Maka koefisien X 1, ya kan, ada di sebelah kiri bawah, kemudian konstantanya 23 diletakkan di sebelah kanan bawah. Nah, kemudian kita silangkan, kita perkalikan silang. 2 kali 23 di sini. 2 kali 23, 46, ya kan? Dikurangi dengan 1 kali 21, dikurangi 21. 46 kurangi 21 sama dengan 25. Nah, untuk penyebutnya sama ya tadi caranya dengan yang penyebut yang X. Kita tinggal kalikan aja dan kita bisa langsung nyontek aja sih sebenarnya di penyebut yang sebelah X sama dengan 5 ya. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi nilai Y sama dengan 5. Nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 5 dari cara determinan.